Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok 9 bakal mempresentasikan mengenai sintesis protein yang berjudul transkripsi dan translasi di mata kuliah biologi molekuler. Saya bernama Muhammad Rizky Fadilah. Saya Nabila Nurazkia. Saya Fahria Wibawa. Saya Tasya Darmansyah. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagian mengenai transkripsi. Transkripsi sendiri adalah proses pembentukan mRNA dari cetakan DNA. Proses ini merupakan langkah pertama sintesis protein, di mana informasi genetik pada DNA disalin menjadi RNA agar dapat digunakan untuk sintesis protein. Transkripsi terjadi di dalam inti sel yang bernama nukleus pada sel eukariotik dan merupakan proses penting untuk mengatur kapan serta seberapa banyak protein diproduksi oleh sel. Berikut ada tahap transkripsi. Yang pertama ada inisiasi, yaitu RNA polimerase menempel pada daerah promotor DNA. Kemudian terbuka membentuk gelembung transkripsi agar enzim dapat membaca basa-basa DNA. Kedua ada elongasi, yaitu enzim RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA dan membentuk untaian RNA komplementer. A dengan U, T dengan A, G dengan C, dan C dengan G. Yang ketiga ada terminasi, yaitu ketika enzim mencapai daerah terminator, pembentukan mRNA berhenti, lalu mRNA baru terbentuk terlepas dari DNA dan RNA polimerase keluar. Pasca transkripsi. Pasca transkripsi adalah proses modifikasi yang terjadi setelah RNA selesai ditranskripsi dari DNA, sebelum RNA tersebut digunakan dalam sintesis protein. Pada organisme eukariotik, hasil transkripsi awal disebut pre-mRNA yang belum siap untuk diterjemahkan karena mengandung bagian non-coding atau intron. Melalui proses pasca transkripsi, pre-mRNA diubah menjadi mRNA matang yang fungsional dan siap diterjemahkan di ribosom. Adapun tahap pasca transkripsi, yang pertama ada penambahan cap 5 atau 5 capping, yang kedua ada splicing, yaitu pemotongan intronya, yang ketiga ada penambahan ekor poli A, dan terakhir adalah ekspor ke sitoplasma. Lanjut. Ini aku ya? Aku. Oh, oke. Regulasi transkripsi. Regulasi transkripsi adalah proses pengendalian aktivitas transkripsi gen, yaitu kapan dan seberapa banyak suatu gen disalin menjadi RNA. Proses ini menentukan ekspresi gen dalam sel dan menjadi dasar diferensiasi sel serta respon terhadap lingkungan. Regulasi transkripsi dapat terjadi melalui berbagai mekanisme yang mengontrol pengikatan enzim RNA polimerase dan faktor-faktor transkripsi pada DNA. Perbedaan transkripsi prokariotik dan eukariotik. Lokasi terjadi pada prokariotik, transkripsi berlangsung di sitoplasma dan dapat terjadi bersamaan dengan translasi. Sementara pada eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel dan hasilnya pre-mRNA harus melalui proses pematangan sebelum diterjemahkan di sitoplasma. Enzim yang digunakan. Prokariotik hanya memiliki satu jenis RNA polimerase untuk semua RNA, sedangkan eukariotik memiliki 3 jenis RNA polimerase 1, 2, dan 3 dengan fungsi berbeda. Pemrosesan RNA. Pada prokariotik mRNA yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk translasi. Sebaliknya, pada eukariotik, pre-mRNA mengalami proses pasca transkripsi seperti penambahan cap 5, pemotongan intron, dan penambahan ekor pali A agar menjadi mRNA matang. Regulasi transkripsi. Regulasi pada prokariotik bersifat sederhana seperti sistem operan LAG, sedangkan pada eukariotik melibatkan faktor transkripsi, enhancer, dan modifikasi kromatin, histon, dan metilasi DNA yang jauh lebih kompleks. Enzim dan molekul yang terlibat. DNA template, cetakan yang menyimpan informasi genetik. RNA polimerase, enzim yang mensintesis RNA dengan membaca cetakan DNA. Promoter, daerah awal tempat RNA polimerase menempel.
terminator, sinyal akhir yang menandai penghentian transkripsi. Pada eukariotik juga terdapat berbagai faktor transkripsi yang membantu mengatur pengikatan dan aktivitas RNA polimerase. Translasi. Translasi adalah langkah terakhir dalam sintesis protein dari DNA. Translasi adalah proses sintesis protein yang disutradarai oleh template mRNA. Selama proses translasi, molekul asam amino dihubungkan bersama dalam bentuk rantai polipeptida, yaitu membentuk protein berupa enzim yang kemudian akan dilipat menjadi protein. Ini adalah proses di mana ribosom sel membentuk protein. Selanjutnya ada mekanisme proses translasi. Yang pertama ada inisiasi, yaitu proses inisiasi dimulai saat molekul mRNA yang telah dimodifikasi masuk ke ribosom dan menempel pada situs tertentu. Ribosom terdiri dari dua subunit besar dan kecil yang memiliki tempat pengikatan untuk mRNA dan tRNA. Molekul inisiator tRNA mengenali kodon awal pada mRNA dan menempati situs P, sementara situs A masih kosong. Ketika tRNA baru mengenali kodon berikutnya, di situs A terbentuk ikatan peptida antara asam amino dari kedua tRNA. Selanjutnya ada elongasi. Saat ribosom bergerak sepanjang urutan molekul mRNA, molekul tRNA yang terikat di lokasi P dilepaskan, sedangkan tRNA yang terikat di situs A berpindah ke situs P pada ribosom. Proses ini disebut translokasi. Translokasi menyebabkan situs A pada ribosom menjadi kosong dan siap menerima molekul tRNA baru yang mengenali kodon mRNA berikutnya. Siklus ini berulang terus-menerus di mana setiap tRNA membawa asam amino baru untuk ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Berikutnya ada terminasi. Proses translasi pada ribosom berlangsung dengan menerjemahkan mRNA sehingga mencapai kodon terminasi pada molekul mRNA. Pada tahap ini, pertumbuhan rantai protein berhenti. Protein yang dihasilkan disebut rantai polipeptida dan dilepaskan dari molekul tRNA. Setelah itu, ribosom terurai kembali menjadi subunit besar dan kecil. Rantai polipeptida yang baru terbentuk akan mengalami beberapa modifikasi sebelum menjadi protein yang berfungsi sepenuhnya. Mengenai kode genetik adalah urutan basa nukleotida, DNA, dan RNA yang berfungsi untuk menyusun rantai asam amino. 3 basa nukleotida membentuk satu kodon yang mengkode satu jenis asam amino atau berperan dalam inisiasi dan terminasi sintesis protein. Asam amino dihubungkan bersama untuk membentuk protein. Kode genetik merupakan informasi genetik yang dikodekan dan diterjemahkan menjadi protein oleh sel hidup. Proses decoding ini dilakukan oleh ribosom dengan bantuan tRNA yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Kode genetik bersifat universal di antara semua organisme dan terdiri atas 64 jenis kodon. Terima kasih. Kita dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.